Selamat pagi teman-teman sekalian dan saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang juga menonton eh, konten dari channel ini. Seperti yang diketahui, saya tadi sebelumnya sudah membuat materi tentang HMPV dalam bahasa Inggris. Tapi karena juga memikirkan pertimbangan supaya orang-orang juga mendengarkan dan mengetahui tentang materi ini, mungkin ada yang belum bisa bahasa Inggris, saya juga ngerti. Jadi saya akhirnya mempertimbangkan untuk membuat konten dalam bahasa Indonesia. Tapi mohon maaf, materi yang saya pakai itu juga dalam bahasa Inggris, jadi saya menjelaskannya dalam bahasa Indonesia. Oke, mari saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, jadi di sini adalah tentang HMPV. HMPV atau Human Metapneumovirus. Sebenarnya kalau kita lihat dari HMPV ini sebenarnya adalah salah satu virus yang cukup menggetarkan dan meresahkan masyarakat setempat karena bahkan di dalam setiap lapisan desa, lapisan pelosok-pelosok itu juga udah mendengarkan HMPV ini. Seperti yang kemarin sudah kena pandemi dari COVID-19 ya, COVID-19, itu jumlah sebenarnya sudah cukup meresahkan warga karena begitu takutnya efek pandemi ini sampai membunuh orang. Meskipun tidak seberapa banyak dari yang pandemi sebelum terjadi. Jadi perlu kita tahu ini sebenarnya HMPV ini apa sebenarnya. Dan apakah yang di pertanyaan masyarakat itu apakah itu berbahaya atau enggak? Jadi kita bisa lihat di sini di mana dunia itu tuh begitu tadi ketakutan dengan adanya pandemi dari SARS-CoV-2 atau pandemi COVID ini. Pandemi COVID ini sebenarnya salah satu penyakit yang bahkan orang-orang itu terus bertanya kok bisa ada seperti ini gitu. Dan akhirnya ini efeknya ini tadi masih stigma di mana pandemi takut adanya pandemi kedua. Bahkan di dalam berita itu banyak suka dibilang adanya kemungkinan adanya pandemi kedua. Mereka memprediksi tapi nggak tahu pandeminya apa. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat dalam sejarah dunia, sebenarnya pandemi-pandemi ini begitu banyak di dunia dan itu sudah merubah berbagai sudut pandang dari manusia dalam bumi di dalam dunia ini. Pandemi-pandemi ini bisa juga yang paling terkenal ya misalnya Black Death di Eropa disebabkan adanya Yersinia pestis ya akhirnya dia membunuh sepertiga Eropa itu adalah apa wabah bubonik jadi dia pandemi dari akhir dari Yersinia pestis itu dia menyerang bagian-bagian kelenjar getah benihnya jadi dia bentuknya seperti bola hitam akhirnya dia membunuh banyak sepertiga Eropa dan itu tuh disebar karena tikus. Kemudian pandemi yang kedua yang begitu banyak yang dia yang sebenarnya korbannya jatuh jauh lebih banyak daripada korban Perang Dunia Satu itu adalah flu Spanyol. Flu Spanyol ini dia sampai di seluruh dunia mereka itu sampai begitu sakit ya berapa banyak yang mati dan itu gak ada obatnya pada saat itu. Mereka cuma hanya bisa beristirahat dan tidur tenang. Kemudian pandemi lain yang terkenal ya tahun 2006 atau 2000 selanjutnya itu dia ada pandemi H5N1 atau pandemi flu burung bukan wabah flu burung mohon maaf bukan pandemi. Kemudian H1N1 juga itu juga adalah flu babi di mana itu juga memakan banyak korban. Semua negara dunia ini nih dia banyak sekali pandemi-pandemi banyak sekali wabah-wabah dan juga pandemi-pandemi yang terjadi. Jadi memang harus kita akui penyakit-penyakit itu di dunia itu banyak dan enggak korban yang dimakan mohon maaf sangat bukan banyak lagi udah di mana-mana itu pasti ada potensi untuk adanya wabah dan bahkan potensi untuk adanya pandemi. Kemudian kalau untuk metapneumovirus itu sebenarnya ada dibagi dua ya ada tiga ya sebenarnya tapi ini yang saya tekankan itu dua karena memang
Itu adanya APMV atau avian metapneumovirus itu, maaf itu ada salah typo. Kemudian dan juga yang kedua adalah HMPV. HMPV ini kita bahas karena HMPV ini memang lagi marak-maraknya sekarang. Dan HMPV ini bukanlah virus yang baru. Dia ditemukan pada tahun 2001 oleh kelompok seorang kelompok ilmuwan Belanda ya. Dia mengisolasikan dari virus ini dan akhirnya menemukan eh, virus ini. Dan di bulan Desember 2024 ini dia mulai menerbang hingga Januari ini. Dan dia menyerang dan kasus-kasus ini lagi menanjak di Cina dan menyerang setiap anak-anak. Dan banyak kan orang menyerang anak-anak rentannya dengan usia kurang dari 14 tahun. Akibatnya dari tadi dari ada pandemi, ya yang didapatkan yang dari COVID-19 kemarin. Jadi setiap lapisan masyarakat itu semua ketakutannya dengar. Apalagi kalau sudah dengar berita, mereka sudah mulai takut-takut di seluruh. Dan jadi ketakutan tuh stigma tersebut tuh sampai ke lapisan desa dan bahkan pelosok-pelosok. Yang jadi ya tadi seperti yang di slide pertama saya sudah sampaikan, timbullah pertanyaan yang jelas ini, apakah itu berbahaya? Nah, kita harus tahu dulu sebenarnya HMPV ini. HMPV ini sebenarnya kalau apa sih sebenarnya HMPV ini? Sebenarnya ini adalah virus yang cukup umum yang menyebabkan dari infeksi saluran pernapasan. Itu bisa di dalam anak-anak, bisa di orang dewasa, bisa pada orang lanjut usia, dan juga pada pasien-pasien dengan imun sistemnya yang yang menurun, atau yang bahasa kerennya itu imunokompromis. Kalau secara strukturnya ini adalah struktur dari dari virusnya ya. Ntar saya pakai pakai pointer biar jelas ya. Nah, bisa dilihat kalau struktur ini sebenarnya ini adalah virion, di mana virion ini di dalam bagian dalam ini dia diterimai oleh adanya polimerase nukleik asid. Kemudian ada dan di sini nih sebenarnya virusnya disusun atas adanya RNA. Nah, ribonukleoprotein kompleksnya seperti ini gambar ini. Nah, pentingnya kita untuk tahu bagian-bagian ini karena ada kan di sampai glikoprotein ini. Kenapa? Karena ada beberapa bagian yang berperan dalam untuk menginfeksi seseorang dengan HMPV. Nah, yang paling berperan nanti saya akan menjelaskan tentang adanya glikoprotein sama yang G sama fusion protein atau F. Itu yang penting nanti pada saat untuk penyebaran dari virus HMPV ini. Kalau secara morfologinya, kalau kita lihat juga tahu, tadi sudah saya jelaskan dari morfologinya tadi ya, dan tadi sudah jelasin. Sebenarnya ini juga morfologi tadi sebagiannya. Nah, di sini sebenarnya kita perlu jadi catatan penting di mana virus HMPV ini sebenarnya satu subfamili, yaitu Pneumovirinae, dengan pneumovirus. Nah, pneumovirus ini nih sebenarnya spesiesnya itu yang paling spesiesnya itu adalah respiratory syncytial virus atau RSV. Nah, dia ini sebenarnya satu subfamili ya ini. Jadi di RSV ini dia juga sebenarnya penyebab dari banyakan itu dari bronkiolitis pada bayi ya. Pada bayi yang usianya itu mungkin dalam berapa bulan dia suatu berapa minggu kurang dari 6 bulan lah kita taruhnya. Dan itu dia menyerang banyak bayi-bayi memang rata-rata. Dan kita tidak bisa pungkiri ini karena memang ini adalah satu fakta di mana memang satu subfamili. Nah, kalau untuk klasifikasinya ini, tadi saya bilang ada yang orto ya, tapi orto saya nggak terlalu menjelaskan, tapi yang dua ini, yang itu avian meta orthopneumovirus tidak masuk ya, kita nggak jelas, tapi yang avian meta sama human meta. Nah, avian meta itu dia dari burung, kita nggak masuk itu, tapi HMPV ini, yang human meta ini, nah dia ada 4 jenis, ada ada 4 subgrupnya. Jadi dia ada empat, jadi dia ada 2 genotip yaitu A, B, tapi 4 subgrupnya itu dia A1, A2, B1 sama B2. Nah,
Tadi seperti yang saya bilang sebelumnya ini, di mana ada kesamaan antara RSV sama HMPV. Nah, bisa dilihat di sini, bahkan sampai para influenza virus, di mana tiga-tiganya ini, ya, tiga-tiganya ini, itu kelihatannya itu secara genetik sama. Makanya karena genetiknya sama ini mungkin sudah ada, ya, mungkin ini bisa jadi eh, tidak jauh beda ya penyakitnya ya. Dan bisa juga untuk penanganan ini bisa menggunakan vaksin pneumokokus dan juga untuk vaksin influenza sebagai untuk preventif ya. Tapi itu nanti akan saya jelaskan di bagian di mana untuk mencegah dari eh, penyakit HMPV ini. Tapi kita secara lihat secara genetik itu dia susunannya itu kelihatannya hampir mirip-mirip ya HMPV dengan RSV dan juga HPIV. Secara epidemiologi di sini bisa dilihat ini banyak kan ketemunya di anak-anak. Tadi saya pertama bilang anak-anak itu kurang dari 14 tahun. Tapi ada beberapa sumber juga bilang memang rata-rata itu dia bilang kalau anak-anak yang terserang ini dia kurang dari 2 tahun itu paling sering ditemuin. Rata-rata itu usianya 22 bulan. 90 sampai 100% dari anak-anak yang terinfeksi HMPV ini pada saat diperiksa secara serologi 5 sampai 10 tahun itu dia terlihat positif. Jadi mana anak-anak itu juga bisa kena rentan kena. Tidak ada malah dari anak-anak. Tapi se untuk terkena apa HMPV infeksi HMPV parah yang sampai harus dirawat inap di rumah sakit itu dia ada 5 sampai 10% penyebabnya. Tapi kalau misalnya anak-anak yang kurang dari 6 bulan itu dia itu kemungkinan untuk rawat inapnya itu 3 kali lipat daripada anak-anak yang berusia 6 bulan sampai 5 tahun. Dan ini harus jadi perhatian bahkan bagi para pemirsa sekalian yang punya anak-anak, yang punya bayi juga yang usianya itu bahkan kurang dari 6 bulan, itu nggak aman. Itu harus hati-hati. Yang artinya, kalau yang artinya sesuatu yang ada itu yang membahayakan, jangan jadi apa? Jangan hanya didiamkan begitu saja. Kita harus melindungi anak-anak kita juga dari penyakit berbahaya ini. Nah, kalau secara epidemiologi, ini saya dapat sebuah jurnal ya dari jurnal juga, di mana mereka ini sebenarnya melakukan penelitian untuk melihat bagaimana positif rate-nya atau apa tingkat deteksi positifnya dari HRSV dan HMPV ini. Nah, sebenarnya kalau untuk ini sebenarnya juga dihubungkan dengan apa? Dengan pasien-pasien yang mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Jadi dia ini atau kalau di sini bahasa Inggrisnya ini ARTI. Jadi sebenarnya bisa dilihat kalau di sini kalau RSV ini ternyata dia sebelum-sebelumnya itu stabil. Tapi mulai nih dari 2021 sampai 2022, 2003 ini kelihatannya meningkat. Tapi kalau RSV juga jelas, dia memang banyak sekali ditemukan. Seperti saya dibilangkan tadi, bronkiolitis itu tadi adalah penyebab banyak ditemukannya itu adalah RSV. Memang jadi suspeknya. Nah, epidemiologi kita harus lihat di sini di seluruh dunia itu ya kita tidak bisa pungkiri banyak sekali. Kalau yang tanda kuning, tanda lingkaran itu ada genotip A, tanda yang apa? Tanda yang kotak itu adalah yang genotip B. Tapi kalau untuk yang warna-warna merah sama kuning itu adalah subgrupnya. Nah, kalau untuk Indonesia itu dia ketemunya itu baru kalau di Zam Jurnal yang saya temuin ini dia ketemunya itu di Sumatera. Dan itu ada subgrup AB2. Jadi tidak bisa dipungkiri kalau Indonesia itu sudah ada HMPV juga. Dan itu di Sumatera. Dan itu adalah grup A2. Dan di bagian tempat lain memang kelihatan ya
macam-macam. Ada yang subgrup A2, ada yang bahkan beda beda tipe ya. Jadi itu memang hal pentingnya untuk tahu epidemiologi ini ya, dia juga tahu karena ada beberapa nggak semuanya apa genetik setiap negara itu berbeda pasti sama tapi pasti beda-beda per orang. Sama kayak kita tahu apa darah ya. Darah memang kelihatannya kalau misalnya yang resus A positif, resus negatif itu kelihatannya sepele. Tapi kalau kita lihat ternyata kalau di Indonesia itu rata-rata resusnya positif. Tapi di luar negeri kalau di Eropa misalnya dia resusnya negatif banyak. Jadi itu penting kita tahu meskipun ini sederhana kelihatannya tapi ini penting sekali untuk kita tahu sebenarnya negara ini dia genot apa jenis virus yang kita dapat itu tuh apakah secara genetiknya berbeda atau enggak. Nah, itu. Dan juga untuk mengetahui mutasi-mutasinya itu penting. Nah, kalau secara di sini ada patofisiologi ya. Jadi patofisiologi itu untuk mengetahui bagaimana suatu eh, penyakit ya fungsi tubuh yang sehat itu dia jadi sakit itu gimana ceritanya. Nah, itu patofisiologi. Pato itu dia artinya sakit, fisiologi itu artinya fungsi tubuh. Nah, jadi gimana sih dia kok HMPV ini bisa menyebabkan terjadinya bisa timbul penyakit HMPV ini? Jadi kita tahu di mana di sini gambar pertama ini, dia ini selalu dimulai dari namanya droplet. Droplet itu apa? Kalau misal kita lihat eh, bersin ya, orang kalau bersin itu pasti dia akan keluar kayak semacam cairan, muncratkan cairan yang keluar dari hidung kita. Dan pada saat muncratkan cairan itu kok kelihatan kayak bintik-bintik, rintik-rintik rasanya. Nah, itu adalah sebenarnya bagian dari droplet sebenarnya. Droplet itu ketika kita keluarin itu bisa ratusan ribuan itu dia keluar partikelnya semua, benda asing dari hidung kita semua, keluar semua. Dan dari situ ada penyebarannya. Dan penyebarannya sebenarnya untuk inkubasi dari HMPV ini dia adalah 3 sampai 5 hari. Udah saya tulis ini ya. Nah, akibat dari penyebaran droplet ini, saudara, jadinya di akhirnya dia itu bisa menempel di mukosa nasofaring, itu di mukosa di hidung kita. Nah, mukosa hidung kita jadi dia akan bereplikasi terus. Dan akhirnya nanti akan masuk ke bagian paru-paru kita. Nah, tadi saya bilang ya, tadi ada yang G sama F ini tadi saya juga akan jelaskan. Jadi ini fungsinya dua komponen ini sebenarnya untuk nempel ke mukosanya tadi. Jadi pada saat diinfeksi dia nempel nih. Inangnya nempel sudah di mukosanya, di lapisan apa di jaringan dari hidung kita tadi nih, dalamnya verifikasi. Dan setelah dia pasang ini, nah dia kan infeksi nih kan ya, jadi dia akan pasti timbul namanya suatu reaksi imun. Nah reaksi imun itu dia secara akut terjadi atau secara cepat ya dia berlangsung kurang dari 7 hari atau dia dan juga yang kedua akhirnya dia menyebabkan terjadi kerusakan pada saluran pernapasan pada paru. Nah, kalau secara akut dia pastinya akan melepaskan adanya ada imun ya, histocompatibility complex 2 atau misalnya dia mengeluarkan ada interferon ada apa eh, adanya itu ya adanya kayak zat-zat kimia sitokin ya, yaitu ada interferon alfa, beta, atau misal lambda ya, bisa juga interleukin ya, macam-macam ya. Nah, di sini semua ini akan timbul ini untuk melawannya. Nah, nanti kalau sudah ini, nah misalnya ini sudah akut ini, udah misalnya dia udah lebih dari 7 hari, dia mulai merambat-rambat terus sampai lebih dari minggu dan seterusnya. Nah, ini nanti dia akan melepaskan sel darah putih. Nah, sel darah putih ini dia dari akibat dari interleukin tadi ya dia nanggil nih atau biasa dari sel atau CXCL nih gen ini kayak dari apa dari sitokin ini. Nah dikeluarin ini nih semua dari darah sama dari ini dikeluarin semua zat-zat kimianya untuk melawan virus ini. Nah inilah sebenarnya yang terjadi dalam kalau misalnya orang kena infeksi. Makanya karena dia terserang ya dalam sistem imunnya sama virus ini, jadi dia akan lama-lama timbulkan ada inflamasi radang dia merah. Makanya nggak heran kalau misalnya orang itu sesak napas, batuk, bersin, kok rasanya nggak apa paru-parunya itu tenggorokan sakit dan semacamnya ya sampai sesak napas susah sekali. Rasanya paru-paru dia nggak pas sama sekali. Nah itu timbulnya akibat dari infeksi ini, HMPV ini.
HPV itu sebenarnya agak similar dengan pneumonia sebenarnya. Karena pneumonia itu juga mirip-mirip sama penyakit ini. Nah, untuk faktor risikonya ini sebenarnya kalau saya bilang tadi, kebanyakan rata-rata di anak-anak usia kurang 14 tahun tadi sudah banyak ya. Bahkan ada yang dia kurang dari tua tahu tadi sudah lihat semua. Tapi juga bisa nggak menutup kemungkinan pada orang yang lebih tua. Orang-orang lebih tua, lebih dari 65 tahun, itu juga bisa menyebarkan penyakit ini. Kena penyakit ini gitu. Namanya orang tua itu semuanya itu proses penuaan. Dan dia akan ya pasti akan rentan penyakit itu harus dijaga itu jadi bisa jadi faktor risiko. Kemudian kalau misal orang yang imunokompromis yang sistem imunnya turun kayak orang kena HIV, kanker atau penyakit-penyakit autoimun lainnya ya, itu bisa mudah juga kena HMPV masuk dia obat-obatan yang kayak steroid ya. Kalau apa steroid di sini tuh disebut sebagai obat dewa. Kalau misalnya ada obat-obat dulu obat dewa karena dia kok apa-apa penyakit pasti steroid. Tapi setelah perkembangan ilmu ini dia steroid ini juga jadi dibatasi lagi akhirnya. Memang ada beberapa penyakit yang dia nggak bisa diobati, nggak tahu obatnya gimana cara. Memang nggak bisa diobatin, jadi dia dikasih steroid jadi untuk dia menekan imunnya. Dan ini memang bahaya untuk bahkan yang bisa jadi faktor risiko untuk jadi HMPV. Kemudian penyakit-penyakit kayak asma, COPD. Nah, pernapasan ini juga komorbid juga. Kan itu dia apalagi tahu HMPV, nambah sesak napas pasiennya. Atau pasien-pasien PPOK. PPOK itu dia terus dia menahun dia penyakit itu. Nanti paru-parunya terasa seperti tong, terlihat seperti tong. Dan itu bahaya juga untuk orang-orang yang terjangkit HMPV. PPOK itu bisa masuk rumah sakit, tambah lagi HMPV lagi nambah parah. Kemudian kebersihan parah ya, cuci tangan enggak, terus masker enggak dijaga ya. Kemudian cuci ataupun misal ada barang-barang yang terkontaminasi dia nggak bersihin sama sekali. Nah itu kan apa ya habis kena bersih dan lainnya. Itu bisa bahaya juga untuk orang terkena HMPV. Jadi apa sumber untuk infeksi. Kemudian adanya eh, ventilasi ya. Kalau negara kita itu ventilasi itu sebenarnya masih kurang karena memang banyak rumah-rumah yang nggak ya kita tahu lah rumah kita nggak bisa ngomong juga sebenarnya. Tapi rumah-rumah seperti ini juga apalagi ventilasi buruk itu berpengaruh kepada timbulnya suatu penyakit infeksi kayak HMPV ini. Jangankan HMPV, penyakit TB pun juga penyakit penyakit TBC ya, kemudian tuberkulosis, kemudian penyakit seperti COVID juga kemarin itu juga berpengaruh. Udara kita itu dia harus kalau udara yang bagus itu dia harus dia ada jalan masuk sama jalan keluarnya. Bayangkan seperti terowongan panjang, dia dari udara masuk dari sisi satu ke sisi masuknya ke sisi keluarnya. Nah, itu harus seperti itu. Ada udara masuk sama udara keluarnya. Jadi masalah itu rata-rata rumah itu juga di rumahnya itu tuh dia udara masuknya ada tapi udara keluarnya kagak ada. Nah, itu yang bahaya. Nah, di sini yang perlu kita, nah jadi bisa lihat ya, akibat dia nggak ada ventilasi buruk ini kayak gini dia, kotor dia. Bahkan bisa dipertimbangkan kalau misalnya kalian punya duit atau punya apa, bisa beli filter. Filter itu juga penting dan banyak digunakan sekarang. Udara kita itu begitu bahaya karena memang juga pengaruh dari polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan, disebabkan oleh macam-macam ya, pembakaran yang tidak bagus dan lain-lainnya. Bahkan ada yang namanya PM atau particulate matters yang banyak di udara, yang banyak berkeliaran di udara. Jadi kesehatan kualitas udara itu juga berpengaruh kepada kesehatan seseorang dan berpengaruh kepada penyebaran suatu penyakit. HMPV ini dia juga berkaitan erat sama namanya udara yang tidak bisa ventilasi yang buruk dan itu harus jadi perhatian bagi saudara sekalian. Dan eh, yang terakhir itu adalah gaya hidup yang buruk. Gaya hidup yang buruk itu gimana? Kayak rokok ataupun obesitas yang berat badannya itu membudaya banget. Itu dia imunnya bisa turun. Jadi dia menyebabkan terjadinya timbul HMPV juga bisa berpengaruh. Dan itu harus diperhatikan kepada kita masing-masing. Apalagi kalau misalnya kita ngerokok. Nah, ngerokok itu juga bukan hanya merusak paru-paru, tapi juga dia akan
Kalau dia bukan hanya rusak paru-paru, nanti dia efeknya akhirnya nanti dia paru-parunya itu fungsinya itu tuh jadi minim, minim, jadi kecil dia. Mau narik oksigen, jadi fungsinya itu sudah menurun. Dan itu harus diperhatikan oleh saudara-saudara sekalian ya. Oh, enggak, tadi saya sudah bilang tadi gimana kontaminasi tadi juga bisa dari bisa dari tempat yang kena muncatan dari yang droplet tadi. Nah, kalau untuk gejalanya ya mirip-mirip seperti flu biasa. Dia entah itu hidungnya terasa tersumbat, ingusan, kemudian tenggorokan sakit, mungkin kepalanya pusing, bahkan dia batuk-batuk. Tapi kalau misalnya lebih parah, dia bisa sampai wheezing atau misalnya dia pengap ya, suaranya kayak suara orang tercekik gitu, mirip, mirip ya anggapannya. Kemudian bisa demam mungkin. Nah, bisa ketemu nih bronkiolitis nih. Ini bisa juga di penyebab HMPV ini menyebabkan bronkiolitis, bronkitis, pneumonia. Nah, radang bronkus ya, terus itu radang paru. Itu ataupun susah nafas. Nah, ini juga yang lebih parahnya dari dari gejala-gejala HMPV ini. Dan kasusnya itu makanya dibilang kayak saya tadi, kayak pas pertama tadi genetik. Mirip-mirip HMPV itu sama yang para influenza sama yang mirip dengan RSV. Jadi makanya nggak heran kalau misalnya orang penyakitnya kok kayak flu biasa. Inilah gejalanya sama mirip memang. Nah, kemudian kalau untuk gejala-gejalanya itu tuh dia ada dibagi dua tadi misalnya di eh, apa di saluran pernafasan atas, infeksi saluran pernafasan atas sama infeksi saluran pernafasan bawah. Infeksi saluran pernafasan atas atau bagian ISPA ya, bagian-bagian atas ya, isu saluran pernafasan atas, dia ini bisa batuk, ingusannya tersumbat, terus tenggorokannya juga apa terasa sakit ya. Kemudian kalau infeksi saluran pernafasan yang bagian bawah, ya ini sudah parah-parah nih. Bahkan sampai kalau bisa dilihat di sini ini bisa sampai oksigennya itu kurang oksigen. Kalau dia benar-benar sudah rentan itu ya bisa aja tewas. Tapi kemungkinan kita nggak ngomong seperti itu karena memang nggak belum tentu seperti itu karena memang rata-rata gejala dari HMPV ini sebenarnya ringan sebenarnya yang terjadi dan memang juga itu hanya di kasus-kasus seperti yang berat sekali itu tuh dia juga jalan tergantung dari faktor risiko yang ada dari orang itu tersebut. Nah, kemudian juga dia juga bisa aja menyebabkan gejala ya mungkin ya ada gejala dari pencernaan misalnya diare, mungkin kepala pusing ya, mual atau muntah ya, bisa juga. Kemudian misalnya adanya sakit telinga ya, bisa ada bisa apa ya sakit membran timpani ya, telinga ya bisa ada. Nah, sebenarnya gejala-gejalanya juga dan tadi balik lagi ke risikonya, faktor risikonya. Apakah dia ada penyakit komorbid atau penyertanya? Kemudian usianya itu apakah lebih dari 65 tahun atau dia punya penyakit imun sistem yang menurun? Itu bisa termasuk semua itu atau bahkan pasien-pasien yang penerima donor transplant. Nah, itu juga jadi pertimbangan. Kalau untuk pemeriksaan laboratoriumnya ya untuk sementara ini sebagian besar itu dia menggunakan berdasarkan dari hasil klinis ya, dari hasil pemeriksaan rata-rata. Kalaupun ada misalnya dia rata-rata yang paling sering digunakan itu ada RT-PCR. Nah, diambilnya itu dari mana? Dari swab. Kalau misalnya orang COVID itu pakai kemarin kayak semacam cotton bud di hidung ya, atau misalnya dia pakai yang apa? Atau misalnya ada orang yang pakai eh, yang kayak brush gitu ya, bisa juga. Nah, ini kalau untuk itu banyak dipakai untuk HMPV. Tapi kalau dan juga kadang-kadang kalau bisa juga pakai X-ray. Ke X-ray ini apalagi untuk nih foto dada ya, foto polos dada itu dia bisa bisa mungkin hasilnya itu balik aja infeksi dari bronkiolitis atau pneumonia sama dia mirip-mirip. Tapi rata-rata itu tuh dia tetap balik ke diagnosis klinisnya. Jadi atau bisa bilang pemeriksaan fisik dari seseorang itu temuannya bagaimana.
Ini bisa juga ada orang yang bilang dari beberapa dari sumber lain dia bilang ini bisa dipersiapkan pakai CT scan ya untuk dada bisa ada yang bilang atau misalnya pakai ELISA, pakai imunofluoresensi. Banyak sekali ya di sini ada yang pakai yang secara kuantitatif yang sama PCR juga ataupun dia ada sekarang ini mungkin mau dikembangin dengan ditemuin dengan adanya rapid antigen test ya. Nah, itu juga sebenarnya masih belum terlalu di luas karena memang masih baru tapi rata-rata itu jadi gejala klinis ya. Nah, untuk perbedaan penyakitnya yang mirip ini sebenarnya tadi saya bilang pneumonia, influenza, bronkiolitis, bahkan asma akut ya, asma akut kemudian eh, adanya adanya eksaserbasi atau timbul kembali dari COPD ini dia terus dia dia sampai ke luka ini kadang-kadang bisa timbul kembali ya meskipun sudah penyakitnya sudah lama penyakit itu terjangkit. Untuk pengobatannya dia nggak spesifik ya. Dia nggak ada pengobatan khususnya. Dan itu pengobatannya hanya pengobatan suportif. Hanya untuk mengurangi si gejalanya pasien itu. Obatnya apa? Obatnya paling antipiretik kayak obat paracetamol atau ibuprofen ya. Kemudian panadol yang kayak misalnya orang pakai panadol, Bodrex ya. Itu juga sebenarnya obatnya untuk penurun panas sebenarnya memang. Kemudian misalnya ke orangnya juga harus banyak minum. Tapi kalau orang yang misalnya dia nggak bisa jalan ya udah dia harus dirawat di rumah sakit. Dia harus dipasang adanya intervensi dari apa cairan infus itu harus pakai. Tapi kalau orang yang misalnya juga dia ada kesusahan bernafas ya mau nggak mau dia harus diberikan suplementasi oksigen. Suplementasi oksigen ini bisa dari high nasal flow ya dan itu pun dia pakai air mask ya. Jadi di sini. Ini untuk membantu orang yang nafas. Ada yang seperti itu, tapi nggak semuanya. Nah, kalau untuk misalnya masih bertanya, kok penyakit ada yang saya dengar-dengar ada tuh yang katanya ada pakai antivirus. Ya, ada memang, tapi memang belum di-approve. Tapi masih dalam penelitian itu adalah ribavirin. Ribavirin ini sebenarnya dia dibilang punya adanya broad spectrum atau misalnya broad spectrum atau ke aktivitas untuk dia untuk sebagai antivirusnya ini dia luas. Jadi dia bisa mengobatin HMPV. Masalahnya ini in vitro ini maksudnya belum di manusia, belum di demos apa masih di dalam apa rats ya, di tikus ya, di mencit ya, di tikus sorry, di tikus itu beda, masih belum ya. Jadi gimana? Jadi dia ini mungkin sudah mungkin ada yang kasih ribavirin ya ditambah dengan adanya imunoglobulin ya itu di rumah sakit biasanya ada kayak gitu untuk orang-orang yang pasien yang dia imunokompromis. Tapi masalahnya ini juga masih kontroversial ya, masih di dalam belum dites secara benar. Dia harus melewati uji klinis terlebih dahulu. Ini baru tes saja. Nah, untuk mencegahnya ya tadi saya seperti saya udah awal-awal sekali ngomong, vaksin itu direkomendasikan. Dan vaksin itu yang rata yang sekarang ada di Indonesia itu adalah vaksin influenza dan vaksin VCV. Nah, vaksin influenza PCV ini sebenarnya ada penelitian yang mengatakan dia sebenarnya dari sumber lain ya, dia dari luar negeri ya. Mereka itu sebenarnya punya pasien-pasien yang punya asma ataupun influenza. Dan di mana vaksin ini sebenarnya bisa untuk mencegah 59 sampai 78% dari orang yang kena asma. Nah, berbahagialah kalian yang bisa, berbagai kalian yang sudah yang apa bisa mendapatkan vaksin ini ya. Nah, dan dia tahu dan juga tahu ini bahagia karena mereka sudah ada penangkalnya sebenarnya. Dan itulah penangkalan ini sekarang ini sangat direkomendasikan. Jadi jangan malu-malu untuk datang untuk vaksin ya. Karena vaksin ini memang diperlukan dan itu sangat membantu bagi kalian-kalian ataupun kalian yang punya asma ataupun influenza untuk mendapatkan vaksin seperti ini. Kemudian untuk cuci tangan itu seperti gambar ini. Yang sebelah kiri ini adalah gambar langkah 6 cara 6 langkah untuk cuci tangan menurut World Health Organization. Jadi ini sebenarnya yang penting untuk kita pakai ya. Karena
cuci tangan sepertama kalinya lah yang apa membuat tangan kita tuh jadi lebih bersih ya. Bersih itu belum tentu, bukan tidak sama dengan steril. Bersih itu artinya hanya bersih. Kalau steril benar-benar nggak ada bakteri sama sekali. Jadi ini mungkin kalian bisa cari di internet ya, 6 langkah ini kalian bisa pelajari juga. Ini adalah prevensi banyak harus kalian juga pelajarin. Bukan hanya saya, tapi untuk orang-orang awam juga yang kalian mau untuk sehat, kalian harus tahu ini. Kemudian untuk yang kedua, yaitu adalah etika batuk. Etika batuk ini sebenarnya bisa dua, bisa banyak macam ya. Dia bisa pakai masker ya, boleh pakai masker, ataupun dia menggunakan sarung tangan atau tisu, dia tutup dia tutup di hidungnya. Kemudian ataupun dia pakai ujung baju ini, lengan atas ini. Kalian kalian langsung, Nah, kalau kalaupun sudah, kalian harus cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Kalau misalnya kalian udah pakai masker atau apa mau ganti, kalian buang, saudara. Habis itu cuci tangan lagi. Jaga ya. Itu etika batuk. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, ini sebenarnya ada strategi yang kemarin sudah dilakukan pada saat untuk mencegah dari COVID-19 ya. Nah, COVID-19 ini dia cara untuk mencegahnya itu ya tadi melewati dengan cuci tangan ya, kemudian jaga jarak ya, kemudian hindari untuk menyentuh muka dan kalau misalnya merasa tidak enak badannya, silakan di rumah dulu. Kalau tidak yang di sekarang Indonesia ini 3M ya. Nah, kalian sekarang udah harus ya tetap melakukan itu. Tapi masanya pertanyaannya tetap masih belum dijawab, bahaya nggak? Nah, penyakit ini sebenarnya nggak bahaya. Orang yang kena yang penyakit ini dia gejalanya ringan dan biasanya itu tuh untuk survival rate-nya masih baik. Tapi balik lagi, itu baik kalau misalnya bapak, misalnya saudara-saudara sekalian, pemirsa sekalian, misalnya kena penyakit, misalnya punya komorbid seperti yang saya sudah ngomong sebelumnya ya, faktor risiko dan lain-lainnya harus dijaga. Nggak bisa nggak. Tapi secara umumnya penyakit ini dia nggak fatal sekali. Bukan kayak COVID kemarin yang pertama-tama kena langsung, matinya di mana-mana, mati sebelah, mati sebelah. Wah, itu beda beda bukan HMPV ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi, mungkin bisa aja terjadi adanya kena infeksi kembali ya. Mungkin bisa karena memang orang nggak ada yang imun sama HMPV, bahkan virus yang lain pun nggak ada imun, nggak belum nggak ada imunitas yang bagus gitu. Orang bisa aja kena balik kali kena gitu. Jadi moralnya ini adalah tetap jaga kesehatan dimanapun berada dan juga jangan dan juga mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Oke, itu mungkin sekian dari penjelasan saya. Mungkin mungkin ada banyak yang ada terlalu cepat atau saya terbata-bata. Saya mohon maaf. Jadi kiranya dari video ini saya bisa membantu masyarakat sekalian untuk mengetahui HMPV itu apa sebenarnya. Dan saya harap semoga kiranya dari video ini kalian bisa sebarkan kepada orang-orang lain, bisa juga membantu supaya orang-orang yang mungkin dia membutuhkan jawaban HMPV ini apa, ini kiranya dari video ini kalian bisa mendapatkan titik terangnya untuk dan apa yang kalian harus lakukan untuk HMPV ini. Ini mungkin dari saya, mungkin dari saya ya. Terima kasih.